Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Saiko Auto, channel yang tidak pernah membahas suatu apapun. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, waras, tidak kurang suatu apapun teman-teman. Kali ini, alhamdulillah punya kesempatan, punya hari untuk mengonten kembali. Ada progres yang perlu kita sampaikan. Ya, di depan ini adalah dibilang super tapi sprint, dibilang sprint tapi bajai, dibilang bajai tapi mesinnya PX. Ya, sini project yang Vespa Oren dulu. Tahu Vespa Oren saya? Ya, betul, yang itu. Yang dulu pernah di project, yang pernah buat tutorial cara pengecetan, cara pemasangan deck, cara mengerok dan kawan-kawan. Kali ini saya brodoli lagi. Kenapa saya brodoli lagi? Saya akan mengganti konsepnya agar lebih project terakhir atau last project dari si Oren ini. Setelah itu kami akan museumkan. Ya, tidak museumkan banget sih, paling nanti juga buat jalan-jalan tipis, mingguan, setuan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya nggal dina tinggo pokoknya. Gitu intinya. Ini adalah project baru lagi, new project dari Oren atau permajaan dari Vespa Oren yang sering saya sebut lembah mana. Sebelum ke topik inti dari pembahasan kali ini, nanti saya akan progres bertahap demi tahap untuk memenuhi kebutuhan konten di YouTube saya ya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Vespa Oren ini. Ya, mungkin Anda lihat teman-teman ada yang berbeda. Ya, ini baru selesai saya krok, gerenda, lalu tak kasih oli biar tidak semakin banyak berkarat dan semakin kokoh pastinya. Kalau tidak ada karat, semakin kokoh kan nanti tinggal gampang tinggal menyemprot ya. Kemarin ada pembetulan sedikit-sedikit, pengelasan baru, natnya diketemuin semua, ininya ganti baru, nat sini ketemu, terus tak kroakin. Biar apa? Ya biar sok keren aja ya. Depan udah tekrol bending ulang, nat sini diganti ulang. Ya, kemarin pengelasannya lumayan banyak, dan kali ini ada yang lebih nyentrik lagi, yaitu ini dia. Ya, ini yang belum selesai akan saya tutorialkan. Bukan tutorial ya, bukan berbagi ilmu juga, karena mungkin yang lain sudah pada tahu, tapi saya ingin menyampaikan proses penggantian batok yang awalnya kotak menjadi batok bagul seperti ini. Gimana caranya, gimana keterusannya, saksikan terus sampai selesai. Nanti hitung-hitungannya juga tak kasih tahu ya. Ini coba saya lepas dulu. Nah, kayak angkrik ya. Gini teman-teman, aslinya stang kotak menjadi stang bulat. Ini dipotong, ini tambalannya di sini karena masih ada tambalan, jadi saya akan kasih tahu hitung-hitungannya. Oke, gimana keterusannya? Saksikan terus. Tak pindah tempat dulu ya karena panas sekali. Menter-menter, ireng nanti saya ya. Ini dia teman-teman, sebelumnya seperti ini. Awal saya potong patokannya ya, yang gampang itu patokannya yaitu setengah dari logo cung. Sebenarnya saya potong segini, tapi ternyata tempelin yang bulat itu masih kurang, jadi potong lagi. Jadi biar kawan-kawan semua tidak bolak-balik memotong, kasih informasi yang penting sekali ini. Ukurannya itu full logo cung itu kepotong semua. Simpelnya seperti itu. Tarik lurus logo cung, potong, terus merengin. Ini ukurannya. Yang bawah gimana yang bawah? Yang bawah itu adalah ukurannya di bawah persis nut ini.
Nah, di bawah persis habisnya nut ini yang bawah nih. Teng, ngek, potong saja dan langsung dilas. Begitu saja sebenarnya. Terus belinya di mana ini yang bulat-bulat seperti ini? Bulat-bulat seperti ini beli di online itu banyak sekali. Tinggal searching aja. Habis itu kalian las. Yang bulat-bulat ini udah kalian nggak perlu dipikirkan karena sudah bulat dari sananya. Tinggal diplekan saja bawa ke tukang las. Ini kemarin saya di tempat saya ngelas seperti ini habis 250.000 dengan ongkos lasnya saja, tidak dengan ongkos potongnya. Potongnya kita motong sendiri teman-teman. Setelah itu dari las ini 250.000, setangnya kemungkinan harga sekarang itu di harga 450 sampai dengan 600.000. Jadi kurang lebih habis biaya, yaitu kalau jenengan semua belum punya setang, 500 tambah 250, 750.000. 750.000 sudah punya stang bulat sendiri. Kalau kalian tidak mau repot, kalian juga bisa beli stang bulat yang repro seperti ini di online semua juga sudah ada. Harganya kalau tidak salah 1 jutaan ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah hampir 1 juta atau 1 jutaan. Oke, sekarang saya proses mau menghaluskan sisa-sisa las ini teman-teman. Oke, tak lanjut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke teman-teman, ini hasil batikan saya pada sore hari ini. Hasilnya sedikit rapi daripada pocal-pocal daripada tadi ya. Nanti tinggal kita haluskan dengan amplas gerinda. Sudah seperti sprint bagol pada umumnya. Nah, kita jelasin sekalian. Bedanya stang kotak dibikin stang bagol sama stang bagol ori, biar kalian tidak tergocek oleh pedagang-pedagang ya. Ada yang bilang ini stangnya berkode, memang itu ada kodenya karena stang yang saya pakai stang original. Tapi kalau nampak luar yang tidak dapat dibohongi, yaitu sebelah sini teman-teman. Sebagus-bagusnya bikin stang bulat, sebelah sini pasti ada bekasnya yang kotak. Nah, ini kan masih agak ngotak ya. Sini. Nah, itu. Kalau stang bagol asli ini dari sini tarik lurus itu bulat langsung dari sininya nih. Ini stang kotak dibikin stang bagol, jadinya sininya masih agak ngotak. Mungkin kalau ada yang buatnya bagus sekali mungkin bisa ya, tapi jarang sekali ada yang bisa sininya membuat bulat. Itu perbedaannya teman-teman. Cara pembuatannya seperti itu, ukur-ukurannya seperti itu, dan ini hasilnya seperti ini. Nanti tinggal menggunakan amplas gerinda untuk menghaluskan. Setelah itu kita bergerak ke pengecatan teman-teman. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Coba kita fitment di Vespanya lagi teman-teman. Ini dia setelah terpasang, bedanya seperti ini. Tadi masih jengkel-jengkul, sekarang sudah lumayan rata. Sprint kotak jadi sprint bagol teman-teman. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cara nganuin totok kotak menjadi nganuin totok bulat ya, seperti itu caranya teman-teman. Gampang sekali lah ya, tinggal potong, kita eksekusi sendiri, bawa ke tukang las, kita rapikan sendiri saja. Tidak perlu mahal, yang penting karya sendiri itu lebih bagus teman-teman. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, support terus channel ini. Semoga channel ini bermanfaat ya. Ini tidak menggurui, tidak
apapun itulah, yang penting saya ingin mengabadikan momen dari Vespa ini di restorasi awal sampai restorasi kedua. Nanti mungkin selesai di restorasi, saya ingin diabadikan di YouTube agar untuk kenang-kenangan saya sendiri. Mungkin cukup sekian saja ya. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu.